Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada Pak Apriwandi selaku dosen audit internal yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan yang baik ini kami kenalkan, nama saya Iman Budiman dan rekan saya Ibu Desi Rahmawati akan coba untuk terkait dengan risk management dan internal audit. Bahasan internal audit dan manajemen risiko di sini ada 5 sub manajemen risiko dalam konteks. Yang keempat, peranan audit internal dalam manajemen risiko. Yang kelima, peran audit internal dalam. Baik, selanjutnya terkait dengan internal audit, kami coba tampilkan setidaknya ada 4 definisi. Yang pertama, menurut Robert Mueller, bahwa internal audit ada fungsi penilaian independen organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan-kegiatannya sebagai jasa yang diberikan kepada perusahaan. Accounting Association, bahwa internal audit adalah proses sistematis secara objektif untuk memperoleh tindakan dan kejadian-kejadian ekonomis untuk meyakinkan derajat kesesuaian antara asersi dengan mengkomunikasikannya ke pengguna yang berkepentingan. Yang ketiga, menurut Institute of Internal Audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang meningkatkan organisasi serta membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengelolaan. Definisi yang keempat menurut Sawyers, bahwa internal audit adalah suatu penilaian oleh auditor internal dari berbagai organisasi dan pengendalian yang berbeda-beda dalam apakah informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan, telah diidentifikasi dan diminimalisir. Yang ketiga, apakah peraturan eksternal, kebijakan dan prosedur internal telah diikuti. Yang keempat, apakah kriteria operasi dipenuhi. Yang kelima, apakah sumber daya digunakan secara efisien dan ekonomis. Dan yang keenam, apakah tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. Selanjutnya terkait dengan manajemen risiko, ada beberapa definisi. Yang pertama menurut Koso, bahwa manajemen risiko adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh Dewan Pengawas, manajemen senior, dan personil lainnya yang diterapkan dalam perumusan strategis dan diterapkan di seluruh lingkup entitas. Dirancang untuk identifikasi timbulnya kejadian yang berpotensi dapat mempengaruhi entitas dan mengelola risiko agar senantiasa berada dalam risk appetite atau suatu risiko, jumlah risiko yang dapat diterima oleh perusahaan dalam pencapaian tujuan organisasi untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan entitas. Definisi yang kedua menurut keuangan, bahwa manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha perbankan. Also, enterprise risk management, bahwa manajemen risiko adalah hal yang penting dan auditor internal perlu memahami dan menggunakan enterprise risk management (KOSO) ini sebagai bagian dari perencanaan audit internal dan aktivitas penilaian mereka. Nah, ada 4 proses manajemen risiko yang efektif. Yang pertama yaitu identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi semua risiko yang mungkin berdampak pada keberhasilan perusahaan. Kemudian penilaian kuantifikasi dan kualifikasi dari risiko yang terdokumentasi, yaitu menilai kemungkinan relatifnya. Yang ketiga, prioritas risiko dan perencanaan respon, yaitu memperkirakan dampak biaya risiko atau dari timbulnya beberapa risiko yang teridentifikasi dan kemudian menerapkan biaya tersebut.
atau monitoring itu memantau risiko secara berkala dengan perubahan yang dibuat terhadap risiko yang diidentifikasi. Selanjutnya terkait dengan KOSO, manajemen risiko perusahaan. Risk management merupakan suatu proses terstruktur, konsisten, dan berkesinambungan di seluruh untuk mengidentifikasi, menilai, memutuskan tanggapan, dan melaporkan peluang dan ancaman yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Sehingga perusahaan perlu mengidentifikasi semua risiko bisnis yang mereka hadapi, seperti keuangan, operasional, mengelola risiko tersebut ke tingkat yang dapat diterima atau dapat dalam yang tadi disebut dengan appetite. Kemudian model kerangka kerja dari setidaknya 5. Yang pertama, menurut British Standard. Kemudian yang kedua, International Government Council tahun 2004. Enterprise Risk Management KOSO tahun 2004, dan terakhir telah direvisi tahun 2018. Yang keempat, New Zealand Standard 2004. Yang kelima, International Standard Organization atau ISO tahun 2009, dan terakhir telah direvisi tahun 2018. Selanjutnya, elemen kunci dari risk management. Tujuan dari kerangkanya adalah untuk memberikan model bagi perusahaan untuk memperhatikan risiko di semua tingkat, serta bagaimana komponen risiko saling mempengaruhi. Dari KOSO ini dapat dilihat, pertama yaitu risk management objektif, yang kedua risk komponen, dan ketiga level component. Akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama, ada 4 objektivitas di vertikal dimensi kubus tersebut. Yang pertama yaitu strategi, artinya tujuan tingkat tinggi yang diarahkan misi organisasi. Yang kedua, operations, pemanfaatan yang efektif dan efisien dari sumber-sumber yang tersedia. Yang ketiga, reporting, yaitu pelaporan yang dapat eksternal. Yang keempat yaitu compliance. Compliance di sini maksudnya ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Selanjutnya, 8 komponen manajemen risiko secara kubis KOSO tersebut. Yang pertama yaitu lingkungan internal. Di antaranya mencakup terkait etika, terus independensi, kompetensi, dan lain sebagainya. Yaitu untuk mengidentifikasi. Yang ketiga, identifikasi peristiwa, yaitu untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian atau peristiwa potensial pengaruh terhadap. Yang keempat, risiko, yaitu untuk menilai kejadian atau keadaan yang ada kaitannya dengan tujuan organisasi. Yang kelima, tanggapan risiko, yaitu menentukan respon atas hasil penilaian risiko kalian, yaitu diantaranya mencakup pembuatan kebijakan ataupun prosedur. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi, yaitu menyampaikan informasi media. Yang kedelapan yaitu pemantauan atau monitoring, yaitu untuk memastikan komponen-komponen manajemen risiko ini telah. Selanjutnya yaitu 4 level korporasi dimensi kubus. Yang pertama yaitu subsidiary, artinya perusahaan. Kemudian kedua, business unit atau unit bisnis. Yang ketiga, division. Keempat, entity level atau pada level tingkat perusahaan. Materi risk management berikutnya akan disampaikan oleh Bu Desi. Ya, terima kasih Pak Iman atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wandi dan teman-teman semuanya. Izin kami melanjutkan materi berikutnya, yaitu terkait dengan ruang lingkup ERM. Yang pertama yaitu
mengartikulasikan dan mengkomunikasikan tujuan organisasi. Kemudian berikutnya adalah menentukan risk appetite organisasi, yaitu bagaimana perusahaan mencapai tujuan perusahaan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah membangun lingkungan internal yang sesuai, termasuk kerangka manajemen risiko. Di sini kita melihat bagaimana sih lingkungan internal yang seharusnya, kira-kira apa yang benar-benar harus diperhatikan oleh manajemen terkait risiko yang ada. Kemudian yang keempat, mengidentifikasikan potensi ancaman terhadap pencapaian tujuan. Apa sih ancamannya? SWOT ya, ini lebih kurang ke arah seperti SWOT teman-teman. Kemudian menilai risiko, yaitu dampak dan kemungkinan ancaman yang terjadi. Kira-kira dari hasil lingkungan pengendalian internal tadi itu apa yang akan didapat? Kira-kira risiko apa yang akan kita temukan, dan kira-kira apa yang akan mengancam, apa yang akan menjadi ancaman untuk kegiatan yang kita telah ambil tadi. Kemudian yang keenam adalah memilih dan mengimplementasikan respon terhadap risiko. Kemudian yang ketujuh adalah melakukan kontrol dan kegiatan respon lainnya. Kemudian berikutnya adalah mengkomunikasikan informasi tentang risiko secara konsisten di semua tingkatan dalam organisasi. Jadi pada setiap lini organisasi, setiap lini unit kerja, kita harus mengkomunikasikan kira-kira risiko apa yang benar-benar akan diperoleh untuk masing-masing unit tersebut. Kemudian berikutnya adalah memantau dan mengkoordinasikan proses manajemen risiko dan hasilnya terpusat. Dan yang ke-10 adalah memberikan jaminan efektivitas atas pengelolaan risiko, memberikan jaminan atas efektivitas pengelolaan risiko. Jadi artinya kira-kira apa sih yang akan diperoleh oleh terkait permasalahan tersebut atas pengelolaan risiko yang sudah ada tersebut, kira-kira efektif atau tidak sih, gitu kan, pemeriksaan efektif atau tidak terkait pengelolaan risiko tersebut. Kemudian dimensi lain dari COSO ERM, yaitu tujuan risiko perusahaan. Ada beberapa item. Yang pertama, kita lihat tujuan manajemen risiko operasional. Itu di mana kita bisa lihat bahwa banyak sekali jenis risiko operasi yang dapat berdampak pada perusahaan. Terkait dari 3 dimensi kerangka kerja ERM tadi, bahwa sasaran risiko tingkat operasi memerlukan identifikasi risiko untuk setiap unit perusahaan. Pasti, di mana setiap organisasi pasti akan berbeda risiko yang ada. Jadi intinya setiap unit perusahaan pun pastinya identifikasi risiko pun pasti akan berbeda-beda di setiap langkahnya, di setiap entitas maupun perusahaan yang ada ya, organisasi tersebut. Nah, kemudian buat apa fungsi untuk identifikasi risiko tingkat operasi ini? Yaitu untuk pengumpulan dan analisis informasi terperinci. Jadi kita harus butuh kira-kira data apa sih yang kita butuhkan, kira-kira informasi apa sih yang betul-betul kita butuhkan sehingga perusahaan tidak salah melangkah gitu kan. Jadi risiko operasional pun oleh manajemen akan diminimalisasi gitu kan, terutama untuk perusahaan yang dia geografisnya besar, misalnya beberapa perusahaan yang dia punya kantor cabang, misalnya kayak taruhlah seperti Unilever ada beberapa gitu kan, ada cabang yang di Medan, kemudian ada di cabang mana, atau Aqua lah, Aqua ada di Bogor, ada di Medan, ada di mana ya, di Sukabumi apa gitu segala macam. Nah, itu pasti memerlukan perlakuan risiko operasional yang berbeda pula. Kemudian yang kedua adalah melaporkan tujuan manajemen risiko, yaitu tujuannya untuk apa sih? Yaitu untuk melihat apakah keandalan laporan perusahaan tentang data keuangan maupun non finansial untuk internal maupun eksternal. Nah, apakah laporan tersebut akurat? Gitu kan? Akurat untuk apa? Untuk memberikan suatu suatu warning apakah suatu perusahaan itu berhasil atau tidak dalam suatu dimensi yang mereka lakukan. Laporan itu biasanya sih merinci apa saja yang dirinci di dalam laporan, apa saja yang ada di dalam laporan tersebut, yaitu antara lain laporan tersebut merinci penemuan pelaporan keuangan perusahaan yang tidak akurat dan akibat yang ditimbulkan pasar saham untuk entitas yang melanggar. Nah, pelaporan yang tidak akurat yang sama dapat menyebabkan masalah di banyak bidang, gitu kan. Jadi artinya jika ada laporan-laporan yang nggak akurat, tentu saja akan mempengaruhi proses kegiatan dari masing-masing usaha ya, masing-masing bidang tadi ya, gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah apa sih peranan internal ya?
Oke, boleh di next slide. Yang berikutnya adalah tujuan risiko kepatuhan hukum dan peraturan. Oke, mohon maaf tadi ada gejala teknis. Sebelumnya mungkin Pak Iman, yang ketiga tadi kita belum lihat. Yang tujuan risiko kepatuhan hukum dan peraturan. Sebelumnya, slide sebelumnya. Slide halaman 15. Slide halaman 15. Oke, nah ini dimensi lain dari COSO ERM tadi ya, COSO Enterprise Risk Management, apa risiko dari suatu perusahaan ya, risiko manajemen dari suatu perusahaan, yaitu tujuannya untuk risiko kepatuhan hukum dan peraturan. Nah, semua jenis perusahaan pastinya harus dapat mematuhi segala berbagai macam peraturan maupun undang-undangan yang diberlakukan di dalam pemerintahan kita ya, ataupun dari standar industri yang telah ditetapkan. Nah, sementara risiko kepatuhan dapat dipantau dan diakui, risiko hukum terkadang sama sekali tidak terduga. Nah, terkait kepatuhan apa yang harus dilakukan, tidak menutup kemungkinan bahwa suatu perusahaan itu pasti akan akan ada suatu risiko hukum gitu, akan dibayang-bayangi oleh suatu risiko hukum. Nah, itulah COSO ERM ini itu salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisir terkait risiko tadi terhadap hukum dan kepatuhan. Nah, apa yang direkomendasikan oleh COSO ERM yaitu agar risiko terkait kepatuhan dipertimbangkan untuk masing-masing komponen kerangka risiko, baik dalam konteks lingkungan internal, penetapan tujuan, atau pemantauan risiko, serta di seluruh perusahaan. Gitu. Kemudian berikutnya adalah kita lihat terkait peranan audit internal dalam manajemen risiko. Nah, apa sih peranan audit internal dalam manajemen risiko? Tentu saja audit internal ini memiliki peranan yang amat sangat penting. Karena kenapa? Audit internal tadi sudah disebutkan oleh Pak Iman, salah satunya adalah merupakan kerangka penting ya di awal. Kami menyebutnya bahwa audit internal ini merupakan garda terdepan di dalam suatu perusahaan, suatu manajemen. Karena mereka yang melakukan analisa secara detail seharusnya pertama kali di dalam perusahaan itu. Artinya terkait dengan proses ERM ini, si audit internal harus meninjau proses ERM perusahaan secara keseluruhan. Dengan apa? Nah, ada beberapa tools, alat yang dapat digunakan terkait dengan proses ERM. Yang pertama melalui proses flowcharting. Proses flowcharting itu dengan bagan alur ya. Kalau bagan alur, nah ini kalau di kami biasanya mohon dibenarkan nanti Pak Wadi, biasanya kami memakai mungkin salah satunya itu dengan fishbone, badan ikan. Jadi ada beberapa alternatif permasalahan-permasalahan dibikin jadi bentuknya seperti badan ikan. Oh ini loh. Kalau seperti ini hasilnya apa? Kita bikin cabang ikan seperti itu. Nah kemudian reviews of risk and control material, yaitu melakukan review atas risiko dan pengendalian bahan-bahan baku. Nah ini wajib harus dilakukan. Ini karena penting. Ini juga poin penting. Nah ini salah satu toolsnya itu dengan melakukan review tadi, review risiko dan pengendalian dari bahan-bahan baku yang ada. Nah kemudian benchmarking. Nah benchmarking ini adalah suatu kita melakukan benchmarking itu kita melihat ke unit lain atau perusahaan lain atau instansi lain atau organisasi lain yang setipe dengan yang akan kita lakukan audit tadi. Nah, jika di perusahaan yang lain itu sudah ada best practice-nya, kita bisa melakukan benchmarking. Itu bisa dilakukan sebagai salah satu tools untuk proses ERM. Kemudian yang terakhir ada questionnaires. Questionnaire itu wajib. Lebih banyak dilakukan. Kalau wajib itu sebenarnya tergantung ya di langkah program audit kita. Tetapi bentuk questionnaire ini biasanya merupakan salah satu bentuk yang simple, alat yang simple untuk melakukan analisa atas risiko yang ada. Kita memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak terkait, personel terkait. Nah, nanti bisa diambil kesimpulan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah
peranan masih dalam peranan audit internal dalam manajemen risiko. Nah, ada beberapa alternatif peran yang dapat dilakukan oleh internal audit dalam manajemen risiko. Antara lain apa sih, gitu kan? Yang pertama, kita dapat melakukan audit atau peninjauan atas proses manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen. Kedua, memberikan dukungan aktif yang berkelanjutan terhadap proses manajemen risiko. Yang ketiga, mengatur dan mengkoordinasi proses manajemen risiko. Kemudian yang terakhir adalah tidak melakukan peran apapun dalam proses manajemen risiko. Nah, ini alternatif peran ya yang kira-kira audit internal itu dia dalam melakukan manajemen risiko itu apa saja perlu dilakukan. Nah, itu ada beberapa pilihannya. Berikutnya adalah masih di dalam peranan audit internal dalam manajemen risiko, bahwa panduan yang dapat memperjelas peranan pokok auditor internal yang berupa jasa jaminan adalah sebagai berikut. Apa saja sih, ya kan, peranan pokoknya? Yang pertama, memberikan jaminan terhadap proses manajemen risiko yang telah dilakukan oleh manajemen. Yang kedua, mengevaluasi proses manajemen risiko yang telah dilakukan oleh manajemen. Yang ketiga, memberikan jaminan bahwa risiko telah dievaluasi dengan benar. Yang keempat, mengevaluasi pelaporan risiko telah dievaluasi dengan benar. Yang kelima, meninjau respons dan penanganan yang telah dilakukan oleh manajemen terhadap risiko-risiko utama. Berikutnya adalah kira-kira usaha apa sih yang perlu dilakukan supaya jasa konsultasi tidak bertentangan dengan jasa penjaminan yang diberikan oleh auditor internal. Nah, ini kan suka ada beda pada saat kita melakukan suatu analisa risiko ini antara jasa konsultasi atau jaminan assurance ya. Ini mungkin lebih ke arah ini untuk di yang kantor akuntan publik ya. Itu apa saja sih yang boleh diberikan oleh auditor internal? Yang pertama, harus ditegaskan bahwa manajemen tetap bertanggung jawab terhadap manajemen risiko. Kemudian kewajiban pokok auditor internal harus didokumentasikan dalam audit charter dan disetujui oleh komite audit. Kemudian auditor internal sebaiknya tidak mengelola risiko atas nama manajemen. Kemudian auditor internal sebaiknya memberikan saran dan mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen dan tidak membuat keputusan manajemen risiko. Kemudian audit internal juga tidak dapat memberikan jaminan objektif terhadap kerangka kerja manajemen risiko perusahaan sebagai tanggung jawabnya. Jaminan semacam itu seharusnya diberikan oleh bagian dengan kualifikasi yang tepat. Kemudian, pekerjaan-pekerjaan selain aktivitas penjaminan dikategorikan sebagai penugasan konsultasi dan standar implementasi yang berhubungan dengan penugasan serupa harus disertakan. Kemudian berikutnya adalah peranan audit internal dalam manajemen risiko. Bahannya masih banyak ternyata ya untuk peran audit internal ini. Yang pertama agak sedikit kecil ya, mungkin tidak kelihatan Bapak Ibu, nanti bisa lihat di slide PowerPoint yang sudah kami share ya. Nah, itu ada kayak gambar kipas. Ada gambar kipas itu posisinya menggambarkan risiko ini ya, risiko manajemen risiko perusahaan tadi. Ada beberapa yang bisa dilakukan oleh audit internal dalam ERM ini. Yang pertama adalah peran intinya memberikan keyakinan pada desain dan efektivitas proses manajemen risiko, kemudian memberikan keyakinan bahwa risiko dievaluasi dengan benar, kemudian mengevaluasi proses manajemen risiko. Kemudian berikutnya adalah mengevaluasi pelaporan mengenai status dari risiko-risiko kunci dan pengendaliannya. Yang berikutnya adalah meninjau pengelolaan risiko-risiko kunci, termasuk efektivitas dari pengendalian dan respons lain terhadap risiko-risiko tersebut. Next, berikutnya adalah apa sih yang dilakukan oleh audit internal ini? Masih banyak ternyata peran tambahannya, apa saja gitu kan dalam melakukan layanan konsultasi, antara lain memulai pembentukan ERM dalam organisasi, kemudian mengembangkan strategi manajemen risiko bagi persetujuan dewan, kemudian memfasilitasi identifikasi dan evaluasi risiko, kemudian pelatihan manajemen tentang merespons risiko, kemudian mengkoordinasikan kegiatan ERM, mengkonsolidasi laporan mengenai risiko, dan memelihara dan mengembangkan kerangka ERM.
Nah, ternyata peran-peran itu nggak boleh diambil oleh auditor internal. Karena kenapa? Karena merepresentasikan tanggung jawab manajemen yang dapat mengaburkan independensi dan objektivitas auditor internal. Ada beberapa peran yang tidak boleh diambil oleh auditor internal, yaitu antara lain, satu, mengatur minat risiko, risk appetite tadi, kemudian menerapkan proses manajemen risiko, kemudian menjamin manajemen risiko, kemudian membuat keputusan pada respons risiko, kemudian menerapkan respons dan manajemen risiko atas nama manajemen, dan yang terakhir adalah akuntabilitas manajemen risiko. Berikutnya adalah terakhir adalah kesimpulan dari kami terkait dengan manajemen risiko ini, lebih khususnya adalah mengenai COSO ERE, bahwa pertama, auditor internal memainkan peranan penting dalam penilaian proses manajemen risiko organisasi dan memberikan saran perbaikan secara terus-menerus, tetapi untuk berjaga-jaga agar pertimbangannya bebas, tidak memihak organisasi, dan objektif. Yang berikutnya adalah kesimpulannya, standar pemeriksaan internal yang profesional dapat menetapkan fungsi auditor internal akan lebih baik jika tidak bertanggung jawab langsung dalam pembuatan keputusan manajemen risiko perusahaan atau mengelola fungsi manajemen risiko. Yang berikutnya adalah auditor internal biasanya melakukan asesmen risiko perusahaan tahunan dan mengembangkan rencana audit untuk tahun-tahun yang akan datang. Berikutnya adalah dalam praktiknya rencana audit tersebut dimutakhirkan beberapa kali, biasanya meliputi kajian ulang berbagai asesmen risiko yang dilaksanakan perusahaan. Contohnya apa? Rencana strategis, pertimbangan atas audit terdahulu, interview dengan manajemen risiko, interview dengan manajemen senior. Nah, poin 4 ini itu seharusnya biasa dilakukan oleh semua jenis audit. Nah, tetapi di dalam ERM ini akan jauh lebih, menurut kami lebih intens, lebih detail, lebih rinci, karena ini lebih ke arah ke risiko apa sih yang benar-benar ada di dalam perusahaan. Jadi, kertas kerja tahun lalu bisa kita lakukan, kemudian apa saja rencana strategisnya, kemudian hasil tahun lalu, laporan tahun lalu seperti apa, kemudian komunikasi dengan istilahnya dengan pihak manajemen auditi itu seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah asesmen risiko tahunan dirancang untuk mengidentifikasi audit proyek yang harus dilakukan dan bukan untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, dan mengelola risiko langsung untuk perusahaan. Nah, mungkin itu Bapak dosen, Pak Wandi, dan teman-teman sekalian, dari kami sekian. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.